Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Al-Mukarramun yang saya muliakan, banggakan, Tuan Syekh Batang Bahal Abuya Irfan Azhari Gultom. Harus kita panggil berikutnya ini Tuan Syekh Batang Bahal. Dulu para ulama kita ya Tuan Syekh Mustofawiyah, Tuan Syekh Jombang, Tuan Syekh Lirboyo, yang disebutkan itu daerahnya. Itu pertanda bahwa ulama cinta tanah air. Jadi kalau menyebut pesantren biasanya nama daerahnya yang paling populer. Sekalipun pesantren kita ini pesantren tahfiz Wadi Al-Quran. Yang saya muliakan dan banggakan Ibu Nyai Umi Ketua Yayasan Pesantren Tahfiz Wadi Al-Quran. Percayalah kalau sudah Umi yang mengurus kita ini, kita bakal selamat lah itu dan menuju kemajuan yang kita cita-citakan. Hormat saya Mitra Komisi 8 dari Kementerian Haji dan Umroh, Bapak Haji Jainal Abidin SHMH sebagai Inspektur Badan Haji di Jakarta. Sekarang sudah menjadi Kementerian Haji, sebentar lagi beliau menjadi Inspektur Jenderal. Amin. Yang saya hormati, banggakan istri saya Isma Amrina Tambunan, supaya agak ngeri-ngeri gultum dengan Tambunan. Istri saya ini 3 anaknya. Makanya sesuatu itu jangan langsung curiga, ditunggu dulu kebenarannya. Yang 3 itu anaknya. Para pemerintah kabupaten dan kota, ada dari PCNU Kota Padang Sidempuan, ada sahabat saya Mombang Harahap, sahabat dan teman lama. Dulu pejuang, sekarang sudah menjadi ulama. Ulamanya sudah berada di barisan ulama. Para asatizah, kalau melihat penampilan anak-anak kita, betapa hebat perjuangan para guru-guru di sini. Sekelas anak-anak kita itu hafal 30 juz, itu tidak mudah. Selain ketekunan, karena ada barokah. Barokah itu dapat karena kita bisa menanamkan akhlak yang kuat terhadap anak-anak kita. Sama itu, kadang-kadang di dalam kebutuhan sehari-hari kita tidak bisa menghitung cukup atau dapat nggak biayanya. Tapi rezeki namanya min haitsu la yahtasib, tak terduga ada. Sama dengan menghafal Al-Quran. Dalam hitung-hitungan kita sulit itu akan terhafal, tapi barokahnya datang, bisa dihafal. Karena itu saya bangga terhadap anak-anakku, santri Sanawiyah, Aliyah, dan Tahfiz luar biasa. Kepala Desa Batang Bahal, kamu udah kepala desa? Kepala desa ya? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah di desa kita ini ada pesantren.
Maka percayalah, ketika ada pesantren, maka kawasan ini akan mendapat barokah yang sama. Di dalam sejarah, begitu ada pesantren, kawasan itu menjadi peradaban baru. Orang akan berdatangan, orang akan hidup, orang akan menjadi kekuatan baru di kawasan. Maka betapa besar perjuangan kita, baik Buya, baik Umi, baik guru, baik santri, kita akan membangun suatu peradaban yang akan lahir di kawasan ini. Ya, sekarang kalian merasa ya seperti yang dipidatokan 3 bahasa tadi itu, merasa sedih, merasa jauh, tapi percayalah kawasan ini akan menjadi peradaban baru. Karena itu saya sangat berbangga sebagai Ketua Komisi 8 yang membidangi pesantren dan madrasah. Ini pesantren dulu ya Pak Jenal ya, nanti baru bicara haji. Kami dengan Buya bersama pimpinan pesantren lain paling tidak sudah 2 kali bertemu, ingin menjadikan pesantren sebagai jawaban kebutuhan masyarakat, kebutuhan Indonesia, kebutuhan dunia. Persoalan kita apa? Persoalan kita kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, tidak menguasai ekonomi. Teknologi canggih dikuasai pihak lain. Kita harus berubah. Kalau tadi anak-anakku hafal Al-Quran, mestinya isinya juga paham. Kalau sudah paham, apa yang harus kita lakukan? Itu ilmu pengetahuan. Di suatu ketika, ada dokter nuklir di Jerman. Bingung, maksudnya salasa takulu. 3 kali suci itu baru boleh menikah, apa maksudnya? Sebagai dokter, dia ingin meneliti. Sampel yang dia buat diam-diam istrinya. Istrinya ini adalah orang yang paling setia terhadap suaminya dan baik terhadap suaminya. Tapi setelah dia lakukan penelitian 2 bulan setengah, masih ada jejak orang lain di istrinya. Artinya istrinya selingkuh. 2 bulan yang lalu dalam jejak itu dia selingkuh dengan orang lain. Maka betapa mulianya ajaran Islam. Boleh menikah lagi itu setelah 3 bulan baru tidak ada jejak orang lain di situ. Maka kandungan ayat-ayat yang tadi itu harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka karena itu dahulu yang menemukan kedokteran ya ilmuwan Muslim, bedah supaya sehat Muslim, pesawat terbang Muslim, filosof Muslim. Ketika kapan? Ketika kejayaan pendidikan dan pengetahuan Islam di Andalus. Andalus itu di mana? Andalus itu di mana? Di Spanyol sekarang, tapi di semenanjung Iberia. Jadi di pinggir-pinggir semenanjung laut ini antara Portugal sampai ke Spanyol. Semua perkembangan ilmu ada di pesantren itu. Maka pada saat dulu dikotomi atau pemisahan ilmu tidak ada. Sekarang orang menyebutkan di pesantren tidak ada ilmu itu. Kita akan jawab masa akan datang bisa. Maka pertanyaan Buya kita, kami butuh laboratorium komputer di sini. Nanti kita laporlah sama Bank Syariah, Bank Sumut, supaya hadirkan di sini komputer itu, laboratorium komputer itu. Amin. Nah, kalau nggak bisa di sini, nanti yang di Sumatera Utara saya sampaikan. Sekedar
lab komputer bisa lawan sumbernya Bu ya. Nanti kalau nggak bisa yang di sini, yang di kanan sini kuat, nanti kita lapor yang di Sumatera Utara. Kalau bagiannya Pak Jenderal Abidin itu kekecilan, apalagi bagian saya, Pak itu kecil sekali. Maka pesantren sekarang ada kelompok yang ingin menjadikan pesantren itu tidak pantas dilanjutkan. Karena santri itu menjadi beban Republik Indonesia. Karena begitu tamat, begitu selesai rata-rata pengangguran. Kata dia. Maka kita harus menjawab dan kita harus berbenah. Maka saya mengajak nanti para pimpinan pondok pesantren, mari kita melakukan perubahan di pesantren kita. Saya bolak-balik menyampaikan, pesantren kita sebetulnya belajar umpamanya mantik. Kalau bisa mantik ya, tidak belok. Di pesantren itu dipelajari ilmu mantik. Ilmu mantik itu apa? Itu ilmu filosofi. Setara dengan filosofi Yunani. Maka orang-orang pesantren cara berpikirnya itu cepat dan cerdas, terstruktur. Karena terbiasa belajar mantik. Kelak nanti kita buka lagi pelajaran mantik di sini. Kalau Buya apa itu? Begitu. Apalagi yang biasa di pesantren, balaghah. Balaghah itu apa? Sastra. Paling tinggi sastra bahasa Al-Quran. Maka santri memang harus belajar balaghah karena supaya tahu betapa hebatnya sastra Al-Quran itu dalam sisi bahasa maupun kandungan. Maka anak-anak santri itu pintar menyampaikan sesuatu, mau mengkritik orang, mau mengajari orang, tidak ada yang tersinggung karena bahasanya tepat. Dan pada saat orang yang memakai itu, dia tidak tersinggung, tapi ikut kita. Ini orang-orang santri harus bisa. Apalagi ekonomi. Sudah belajar paraid? Sudah. Siapa yang sudah mahir paraid, itu yang paling rumit hitung menghitung. Kalau sudah mahir itu, selesailah kalian itu. Akan imbanglah dengan Pak Zainal nanti dalam hal pengawasan anggaran. Kalau sudah mahir di situ, tinggal bagaimana menerapkan. Maka karena itu kehadiran pesantren di sini, percayalah bahwa moral dan kekuatan akhlak tidak ada yang mengimbangi pesantren. Maka jarang kita mendengar anak-anak pesantren menjadi korban narkoba, korban pergaulan bebas, itu jarang. Yang belum kita jawab itu menyelesaikan persoalan. Tiba-tiba dibuka Kementerian Haji dan Umroh, yang mengisinya Pak Jenderal Abidin, bukan santri ini. Mestinya ini santri yang mengisi itu. Maka periode yang akan datang, langsung kita yang menyerbu. Karena kita juga ahli mengenai yang pengawasan, ahli perhajian. Maka di satu saat dia di sini akan kita buka layar lebar, kita tampilkan penyelenggaraan ibadah haji. Di mana masuknya ke Mekah, di mana Ka'bah, di mana makam Rasul, kita buka di layar sehingga anak-anak ini menjadi pintar. Maka kebutuhan untuk tenaga di penyelenggaraan haji, semua anak-anak santri sudah bisa. Jadi nanti kita rekrut petugas haji, Pak Jenderal. Karena mereka moralnya kuat, pengetahuannya ada, visualisasinya sudah mereka kuasai. Cuma kita tanya siapa yang akan menyumbang layar lebar visualisasi. Betapa bahagianya saya tadi sama dengan sejarah. Anak-anak itu tidak canggung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu apa? Indonesia Raya itu adalah bukti bahwa kita cinta tanah air. Kenapa harus cinta tanah air? Karena tidak mungkin beragama kalau tidak ada tanah air. Mau sujud di mana kalau tidak ada tanah airnya? Ada tanah airnya tapi perang, nggak bisa juga sholat. Sekarang Palestina kasihan kita karena menangis.
Alhamdulillah Indonesia masih tenang-tenang dan aman, maka karena itu berjuanglah kita mencintai tanah air. Ternyata di sini hebat nih cinta tanah air nih. Simbol-simbol itu betapa mudahnya bagi anak-anak kita. Karena itu berterima kasih sama ibu guru. Problemnya pesantren ini problemnya negara zolim terhadap pesantren. Saya menyebutnya zolim. Kenapa zolim? Sebelum ada Indonesia, pesantren sudah ada. Bahkan tahun 1500 pesantren sudah ada. Indonesia merdeka tahun 1945. Betapa jauh itu ratusan tahun. Pintar kita di sini, di kawasan ini. Bahkan ada di sini, di sebelah ini. Syekh Zainal Abidin Arahab. Tahun 1800 sudah mengembangkan ilmu pengetahuan di sini. Syekh Zainal Abidin. Belum ada Indonesia. Dia mencerdaskan anak-anak di kawasan ini. Begitu merdeka, pemerintah membuat undang-undang pendidikan nasional, pesantren madrasah, sekolah ecek-ecek, non formal katanya. Itu artinya ini hanya pelengkap saja. Maka ijazahnya tidak diakui, kecuali adalah persamaan. Kalau ujian bersamaan baru diakui. Ini zolim namanya. Yang memerdekakan kita, yang berjuang kita, setelah merdeka kok kita ditinggal. Maka saya sebagai anggota DPR RI, fraksi PKB, bersama fraksi kita memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang 18 2019. Ya, saya yang mengetok sahnya Undang-Undang Pesantren itu. Dengan sahnya itu, maka setara pendidikan kita dengan yang lain itu. Pertama buat saya. Perjuangannya apa lagi? Katanya 10 November hari apa? Hari Pahlawan. Kenapa disebut Hari Pahlawan? Karena banyak yang mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa mungkin tiba-tiba tanggal 10 November orang mau dan rela nyawanya hilang? Tidak mungkin kok tiba-tiba orang mau mati. Pasti ada penyebabnya. Maka penyebabnya itu adalah fatwa jihad dari Syekh Hasyim Asy'ari. Ketika Presiden Soekarno nggak tahu lagi bagaimana mempertahankan Indonesia ini, baru saja merdeka. Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan di peristiwa ini. Belanda dan sekutu sudah mau mengambil Indonesia. Maka mengunjungi dan meminta dengan keputusan Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari melakukan munajat. Hasil munajatnya perang. Hasyim Asy'ari sebagai ulama tidak percaya juga harus perang. Bagaimana caranya perang? Yang mau dilawan pemenang perang dunia kedua. Ini ada pasukan sekutu namanya pemenang perang dunia kedua. Masa dilawan orang Surabaya? Tapi munajat lagi, hasilnya harus perang. Maka bagaimana caranya supaya orang mau berperang? Bermusyawarah ulama se-Jawa dan Madura di kantor NU Jalan Bubutan, maka disepakati keluarkan fatwa jihad. Maka Syekh Hasyim Asy'ari berfatwa wajib ain bagi umat muslim radius 90 km untuk berperang mempertahankan Republik Indonesia. Tanggal berapa itu? 22 Oktober. Karena 22 Oktober mau dikeluarkan fatwa, orang rela mati. Puncak dari 10 November. 22 Oktober itu apa? Sekarang Hari Santri. Maka percayalah, tegaknya Indonesia sampai sekarang itu karena perjuangan santri-santri dan para guru. Jadi negara ini kita punya, kita yang punya ini. Maka pidatonya Panglima TNI Gatot Nurmantio setelah selesai kirap resolusi jihad yang dilakukan NU dan PKB dari Surabaya, jalan kaki, kita jalan kaki dari Surabaya.
menuju Jakarta. Pidato di Tugu Proklamasi, andaikan tidak ada 22 Oktober, tidak akan ada 10 November. Kalau tidak ada 10 November, jangan-jangan Indonesia tidak ada. Jangan Indonesia ada, karena ini siapa? Santri dan para ulama. Udah ada tentara. Karena itu, sekarang perjuangan saya, bagaimana caranya supaya negara ini, pemerintah sekarang ini, pemerintah yang lalu dan akan datang, kasihlah kontribusi negara untuk pesantren. Kalau tidak bisa membangun, ini kan pendidikan ya. Ini tanggung jawab negara, mencerdaskan anak bangsa itu tugas negara. Tugas negara ini diambil alih oleh Tuan Syekh. Abuya kita mengambil alih, mendirikan pesantren, belajar kita di sini, pintar kita. Itu tugas negara, tapi diambil alih oleh beliau. Ya, masjid ini harganya berapa? 3M, baru ini saja 3M. Utang negara sama Buya 3M di sini. Ya ini negara, tugas negara ini. Lokal berapa Buya? Gaji guru berapa Buya? Itu semua utang negara sama Buya. Kita berjuang kalau begitu, masyarakat sudah mau membantu, ya paling tidak kasihlah gaji guru. Saya hitung gajimu ya. Tahun sekarang kamu tunggu ya, saya dia gajimu ya. Ibu guru, saya dia sebulan. Saya dia. Nah, berapa kamu bantu? Kita baru 10 juta loh gajimu ya. Saya dia datang, Ustaz. Gajimu ya saya dia. Ya, pokoknya yang sudah ada lah. Tergantung dengan pelajarannya Pak, berapa hari masuk? Biar bentuk ini. Tapi paling tidak, yang tidak memadai itu guru-guru, ustaz-ustazah tidak pernah kendor, tetap mengabdi. Ini yang tetap mengabdi ini, yang tidak memadai gajinya ini, kasihlah tambahan, ya minimal 3 juta dulu per bulan tambahan. Amin. Saya sudah kerjakan ini dan saya berjuang untuk ini. Sudah saya hitung berapa dibutuhkan, hanya 16,2 triliun. Kecil itu, se-Indonesia mau. Doakan saya berhasil memperjuangkan itu. Kalaupun tidak 3 juta, paling tidak bisa mendapatkan tambahan 2 juta. Kalau ada pertanyaan guru-guru, saya tidak peduli. Mau P3K, mau PNS, mau tukin, mau sertifikasi, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan, kasihkan gajinya 5 juta per bulan sama guru-guru. Ini keluar P3K, yang ini nggak boleh ikut nih Pak Jenal. Guru-guru madrasah pesantren ini nggak boleh ikut. Nah ini kan luar biasa. Maka sebetulnya salah kita. Salah kita itu. Kenapa salah? Coba kalau Marwan Nasokan menjadi presiden, langsung kita ambil. Tapi kan nggak mungkin, saya nggak calon kan. Tapi kan ketua umum saya calon Pak Muhyiddin. Kenapa nggak tidak menangkan? Kalau menang, alam pikiran kita dengan dia sama. Tidak usah curiga. Alhamdulillah presiden yang sekarang Pak Prabowo. Jangankan itu, urusan agama Islam khusus dilahirkan satu menteri. Menteri Haji dan Umroh. Cuma satu-satunya menteri urusannya cukup umat muslim. Menteri agama saja bukan muslim kan? Ada Kristen, ada budaya yang lain. Apalagi menteri-menteri yang lain. Ini Menteri Haji dan Umroh khusus buat muslim. Wah, ini presiden ini harus kita amalkan. Maka karena itu mari kita berbenah. Anak-anak guru dia di satu saat kita akan menjawab tantangan, kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa santri ini akan hadir di dunia. Karena ilmu
teknologi yang berkembang pesat tidak dilandasi dengan moral yang kuat, maka akan kacau balau. Orang punya kemampuan teknologinya, bom nuklir dibuat untuk perang, karena jatuh di tangan orang yang tidak punya moral. Maka kekuasaan dunia ini harus berada di tangan kita. Ini yang saya kerjakan di Komisi 8 sebagai ketua. Kalau begitu, ya nggak salah lah kalian memilih saya menjadi anggota DPR RI, kan? Dan untuk kepala KPU, begitu kan? Siap. Nah, salah memilih aku kan? Kalau begitu tahun 2009 saya nggak perlu datang ke sini. Pokoknya saya percaya kalian pilih saya. Saya datang tinggal setelah terpilih datang minta tugas. Apa tugasku? Biasanya kalau caleg, pas mau caleg dia datang minta suara. Saya tidak usah datang setelah DPR baru minta tugas. Apa tugasku? Proposal dibiayai. Gaji guru, santri kasih beasiswa bagi yang sulit. Ini pun nanti kita carikan beasiswa yang sulit-sulit. Anak-anak ini yang sulit, jangan yang ya, kalau sudah mampu ya jangan. Nanti kita bagi ke yang lain, kita cari. Yang belum terjawab di guru ini. Guru ini belum bisa. Mudah-mudahan saya sudah sampaikan ke Menteri Agama, Pak Menteri, mumpung haji sudah lepas dari Kementerian Agama, ayo konsentrasi pondok pesantren. Dia oke, tapi duitnya belum kelihatan. Mudah-mudahan saya berhasil menipu di tahun ini. Tipuan saya apa? Anggaran PHU. PHU ini satu dirjen di Kementerian Agama, masih dicantumkan anggarannya 9 triliun. Padahal sudah nggak ada lagi itu. PHU itu sudah diambil alih oleh Pak Jenderal Kementerian Haji kan. Ada anggota Komisi 8 yang bertanya dan memprotes. Ini Menteri Agama masih cantumkan lagi anggaran 9 triliun lagi. Padahal sudah ada Menteri Haji. Saya bilang, shh. Kenapa? Biarlah dulu disahkan anggaran ini dan menjadi milik Menteri Agama. Karena nggak ada lagi PHU haji di Kementerian Agama, nanti anggarannya kita geser ke pesantren. Nggak tahu ini berhasil atau tidak ini. Mudah-mudahan berhasil karena hari Selasa akan saya ketok anggarannya. Maka mohon maaf Buya, aturan pertemuan kita ini siang hari. Tapi karena besok saya harus kembali karena harus melakukan sidang-sidang, kebutuhan kita termasuk untuk pesantren. Maka saya menggeser ke malam hari sampai seperti ini. Sekarang masuk ke haji. Nanti dimarahi Pak Jenderal saya mau jadi haji. Kenapa mesti ada satu menteri urusan haji? Urusan haji umroh ini tidak berhenti. Jadi hari ini, besok berjalan terus. Begitu selesai haji, sudah urusan haji lagi. Kalau Menteri Agama mengurus haji terus, kapan diurus pesantren? Maka butuh satu menteri, kita lahirkanlah Menteri Haji dan Umrah. Dan siapa yang mensahkan itu? Ya Marwanda Sopan. Semua ni teman perjuangan yang dicaci hamu piau. Pemilihan jamnya DPR ya. Ada menurut batas-batas. Prioritas sekali bakas daerah. Dan saya hari ini sebetulnya bukan reses. Reses nanti bulan 10. Tapi karena ada jeda, tidak ada rapat 5 hari, akhirnya juga prosedur biaya ini kan. Karena buku janjian hari soal. Kira-kira semuanya. Maka untuk Kementerian Haji, kenapa? Jumlah jamaah haji kita sekarang banyaknya 5 juta. 5 juta orang sudah mendaftar. Berapa lama menunggu? Sumatera Utara sekitar 30 tahun. Mungkin Padang Sidimpuan ya 20 tahun, 22 tahun, 22 tahun Sidimpuan.
daerahnya. Berapa tahun menunggu? 49 tahun. Ada 4 kabupaten di Sulawesi Selatan. Kalau mendaftar umur 50, tambah 49, berapa itu? 99. Ini jamaah umat muslim kita ini sebagian besar sudah was-was. Sudah mendaftar, tapi kapan berangkat? Itu saya tangkap itu. Saya tahu itu. Psikologinya jamaah ini sudah saya tahu. Bagaimana caranya supaya daftar tunggu ini kita percepat. Ini perjuangan saya lagi nih. Pak, udah deh. Aduh, untuk memuji Allah kini Pak. Saya sudah pikirkan supaya ini cepat diurai. Bagaimana caranya? Satu, mendorong presiden minta tambahan kuota. Yang kedua, kita kerjasama dengan luar negeri, pengirim jamaah haji yang tidak terpakai kuotanya. Udah bolak-balik saya ceritakan, yang paling dekat Filipina. Dia punya 7.200-an kuota, hanya dipakai 3.000. Karena Filipina itu jamaahnya menempati tempat yang kelasnya kelas B. Mengambil paket B, maka orang yang tidak mampu bayar paket B tidak berangkat, maka ada 3.000-an yang tidak terpakai. Indonesia, paket apa yang dipakai? Paket D, paling rendah sedunia Pak Jenal, paket kita. Kenapa begitu? Karena memang jamaah haji kita itu banyak miskin. Kan nggak boleh kita larang kan? Kita harus bantu, harus kita dukung. Siapa itu? Ada petani, ada penjual sayur, ada tukang becak. Tapi nanti di tangan Pak Zainal Abidin ini jamaah haji kita akan kita naikkan paketnya paling tidak paket C plus supaya keadaan di Eropa semakin membaik. Siapa lagi? Ada negeri Timor Leste namanya. Ya ada 3.000-an, ini hanya 1.000-an saja karena belum pernah menyelenggarakan haji nih Timor Leste ini, masih numpang-numpang. Nanti kita utuslah Pak Zainal Abidin untuk melobi Timor Leste supaya kita pakai itu kuota. Jadi kita bantu mereka untuk berangkat. Kalau ini bisa kita urai, maka daftar panjang ini akan bisa kita percepat. Berikutnya, ini uang haji. Berapa uang haji? Yang 5 juta orang ini berapa uang haji? Sekarang uang haji jumlahnya sekitar 172 triliun. Saja ada 1 triliun. Hah? 1.000 miliar. 1 triliun itu 1.000 miliar. Sedia masa miliar. Anggo di masuk tuh koper. Ya, satu pernah melek pada 1 miliar. 1 triliun 1.000 koper. Di papaya episode 1.000 koper 1 triliun. Ini 172 triliun. Ternyata kaya umat muslim ini. Bodong mehepek ke 172 triliun tapi talehin buya. Selesai sudah deh buya. Nah perlu diproposal ini. Maka karena itu sebetulnya potensi umat Islam cukup kuat dan besar. Tinggal yang kita butuhkan siapa yang dipercaya. Membangun kepercayaan siapa. Mungkin lahir dari pesantren Tahfiz Wajah Quran. Dengan perubahan kementerian ini, Menteri Haji dan Umroh, mudah-mudahan nanti akan kita buat simulasi dan memberi cara anak-anak muda untuk mendaftar haji secepatnya. Kalau ini kita urai, kita percepat, maka kita dorong anak-anak sudah mendaftar. Supaya boleh mendaftar, caranya bagaimana? Tetap mendaftar 25 juta, tapi boleh dicicil pendaftaran, nanti kita kasih sama Bank Syariah Sumatera Utara. Kasih 200.000, 200.000. Nanti begitu 25 juta, baru disetorkan oleh Bank Sumut ke BPKH. Nah, karena menunggu 25 juta, nanti keburu yang tadi itu, keburu 50 tahun menunggu 40 tahun nggak akan jadi. Jadi sekarang aja kita cicil. Cuma ini
Bagaimana caranya dari Sipiongan mengantar 200.000 ke Gunung Tua? Itu masalah di ongkos, Pak. Maka Bang Sumut harus hadir di Sipiongan, mengutip itu dari orang. Kalau Bapak nggak mau, nanti saya cari yang lain. Jadi besok-besok kalau buka pos, Pak, ada yang lain yang mau. Nah, ini cepat-cepatan nih. Alhamdulillah, Bang Syariah Sumatera Utara hadir di sini. Kalau nanti kita kasih yang lain perjalanan. Kenapa Bapak hadir di sini? Karena begitu saya sampaikan di Medan, Pak, besok yang dari Siluan hadir ya Pak. Ya, nanti saya sampaikan lah bagaimana kiat-kiat dari dokumen itu. Kalau sudah bisa terjadi seperti itu, jangan-jangan pesantren Tahfiz Wadi Al-Quran punya program percepatan pendaftaran haji di sini. Umpamanya kenapa? Karena di sini sudah bertransformasi pesantren ini. Di sini ada pelajaran mengenai pembibitan ikan dan ada pembibitan ikan kita. Di sini belajar tanam terong dan ada kebun terong kita dan semua yang lain. Kalau itu terjadi, maka Buya bisa mencicil untuk pendaftaran haji anak-anak kita. Begitu selesai anak-anak, dia lanjutkan sendiri. Nah, itu selesai. Kalau bisa pesantren Tahfiz Wadi Al-Quran melakukan itu, ini terobosan yang luar biasa. Ini cara-cara. Kalau dulu masih di Kementerian Agama itu tidak mungkin dilakukan. Maka undang-undang baru ini membuka kemungkinan itu. Kesempatan bagi penerima setoran itu akan berlomba-lomba menyajikan cara yang paling mudah. Saya kira ini Pak Zainal, mohon maaf sudah mengganggu anak-anak kita ini, sudah malam hari, tapi apa boleh buat karena ya, saya kumpulkan dan percepat di hari besok untuk selesai. Sekali lagi, doakan saya bisa memperjuangkan pesantren, infrastruktur kita bangun. Pesantren itu pelajaran toharohnya punya kita, tebalnya nggak tanggung, kita toharoh. Tapi yang cekanya nggak ada, kamar mandinya nggak ada. Tapi pelajaran toharohnya ya mahir, tapi nggak ada. Toiletnya nggak ada, tempat duduknya nggak ada. Setelah Mustofawiyah pun masih ekspor. WC terpanjang. Orang di situ ngambil dulu, tiba-tiba dia ke masjid. Oh, nongol malu lah, oh dia kan tuh bayi. Akhir dan nongol apalagi dilik-dilik itu pada satu di kumisnya. Itu tidak mungkin yang begituan. Maka kalau anak-anak kita ini pintar teknologi, dia akan menciptakan menggunakan air. Sampai di situ nanti pesantren kita ini kita buat. Karena kita akan bangun di sini laboratorium untuk penggunaan teknologi. Kita akan bangun nanti teknologi informasi. Misalnya kita lamar handphone aja, ya. Iya, tidak apa-apa, tidak boleh pakai handphone, tapi teknologi informasi harus kita pakai. Umpamanya, mahirnya anak-anak menghafal Al-Quran harus kita kasih tahu ke dunia. Maka harus ada platform yang kita bangun di sini untuk memberitahu ke dunia. Harus kita ketahui juga bahwa di pesantren ini 3 bahasa bisa, supaya orang tahu juga. Jadi ada YouTube-nya, ada TikTok-nya, tapi bukan dikuasai anak-anak ini yang kita kelola. Tapi orang tahu kalau di sini ada kemahiran yang luar biasa. Kalau begitu, isi TikTok-nya apa saja? Itu banyak duitnya juga itu. TikTok itu, media email. Media si email. Aduh si email itu. Si email on, aku. Gajinya bodoh. Tadi pendukunnya, aku saja ada gajinya dia bagi bodoh saya TikTok. Kalau pesantren punya, maka hadis, ayat bisa menghasilkan uang. Setiap pagi di YouTube-nya pesantren ini ada tausiah memberi semangat. Ada tausiah tentang ibadah. Jadi kalau sudah sampai seperti itu,
pesantren kita ini luar biasa. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Buya, tadi kan Buya ada pantun. Saya udah nunggu ada yang kirim pantun. Jadi nggak ada yang mau saya baca, tapi begitu pun berpantun lah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Buah salak, buah durian. Buah mangga, buah kuini. Itulah nama-nama. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI.